Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tidak Usah Malu Percaya pada Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 28 dan 29. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kutipan firman Allah hari ini menjadi bagian penting pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang wanita Sirofenesia, seorang Yunani. Markus yang menulis Injilnya untuk orang-orang kafir ini menampilkan sosok wanita Yunani yang bukan bagian ahli waris keselamatan seperti bangsa Yahudi. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, hanya merekalah yang layak menerima anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Allah berabad-abad lamanya. Mereka mengalami kebaikan Allah melalui mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan. Mereka menganggap bangsa lain tidak pantas mendapatkan anugerah itu. Markus dengan jenaka dan terkesan sinis serta bernada sarkastis menampik permintaan wanita Yunani agar anaknya disembuhkan Yesus dari kuasa setan. Mungkin ia telah mendengar akan kemasyhuran dan ketenaran Yesus. Markus menempatkan dalam bibir Yesus pandangan orang Yahudi. Mereka tidak layak berada dalam pesta mereka. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berkata kepada wanita Sirofenesia ini, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Orang bukan Yahudi itu bukan saja dianggap bukan pewaris keselamatan, tetapi mereka disamakan dengan binatang yang disebutkan anjing. Mereka tidak bisa ambil bagian dalam pesta anak-anak Yahweh. Menarik untuk diperhatikan, tidak ada amarah dari wanita Yunani itu. Tidak ada protes karena dianggap bukan manusia, melainkan dengan manis, cerdik, dan rendah hati ia berkata kepada Sang Guru Yesus, katanya, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Apa yang dimakan anak-anak dan apa yang diambil anjing adalah roti yang sama, yang akan memberikan kegembiraan, yaitu dikenyangkan oleh roti itu. Wanita asing ini tidak malu dengan dirinya. Yang penting baginya
bahwa Tuhan Yesus mau melepaskan anak gadisnya dari kuasa setan. Luar biasa, bukan? Saudara-saudari terkasih, lagi-lagi saya mau menghadirkan sebuah kesaksian dari seorang pria layak. Ia memutuskan untuk percaya kepada Yesus setelah disembuhkan dari penyakit menahun yang telah dideritanya. Seorang temannya mengajak dia untuk mengikuti acara kebangunan rohani. Di situ dia didoakan. Ia tidak langsung sembuh, namun perlahan dan berangsur, dan akhirnya ia dinyatakan sehat melalui evaluasi tes medis di rumah sakit yang selama ini dikunjunginya. Ia sebagai anak laki-laki tunggal memohon izin kepada ayahnya untuk berpindah keyakinan. Apa jawab ayahnya? Setan apa yang merasukimu sehingga engkau berbuat demikian kepada kami? Tidak ada anggota keluarga kita menjadi kafir seperti yang kau inginkan. Pria tanggung itu terdiam dan akhirnya ia memutuskan meninggalkan rumah ayahnya setelah ayahnya berkata, "Anak durhaka, keluar kau dari rumah ini. Tidak usah kau pulang ke sini lagi. Kau sudah dibuang." Gara-gara pilihan dan jamahan Tuhan Yesus, Mr. X ini kehilangan lingkungannya. Tapi dia bersaksi dalam kesempatan yang lain. Saya tidak menyesal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah mengalami betapa Dia mengasihi saya dan telah menyembuhkan saya dari penyakit saya. Saya tidak malu. Bahkan ketika saya disebut ayah saya sebagai anak durhaka, Tuhan sudah bertindak dalam hidup saya. Dan saya pasti Ia akan lebih menyertai saya di hari-hari berikut yang akan saya lalui. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian ia menutup kesaksiannya. Saudara-saudari terkasih, ada orang yang malu dipanggil Fransiskus, sebab dengan demikian dia dikenali sebagai orang Kristen. Dia lebih senang dipanggil Jono. Tapi ada orang yang dikenali sebagai Subagio. Tapi dia merasa bangga kalau dipanggil dengan nama lengkapnya Ignatius Subagio. Katanya suatu hari kepadaku, "Itu adalah namaku yang menunjukkan identitasku sebagai orang Katolik. Aku pun demikian. Aku bangga dipanggil dengan nama baptisku ketika ditanyakan orang, 'Nama Bapak siapa?' Ketika ku jawab, orang itu berkata, 'Jadi, Bapak orang Kristen?' Jawabku, 'Ya, saya Katolik.' Bangga menjadi orang Katolik. Mengapa harus malu? Namun ada orang yang merasa nama dan identitasnya, kekatolikannya akan menghambat karirnya. Ada orang yang bukan saja meninggalkan nama Kristennya,
tetapi meninggalkan identitasnya dan meninggalkan imannya supaya mendapat jabatan terhormat dengan gaji besar yang akan mengangkat derajatnya. Dalam percakapan singkat dikatakan temanku, jenderal itu seorang Katolik, tapi sekarang tidak, sebab menikah dengan anak atasannya yang tidak seiman. Jangan malu menjadi orang Katolik, sebab menjadi orang Kristen itu banyak berkatnya. Amin. Apakah aku malu mengakui imanku sebagai pengikut Kristus di tengah masyarakatku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami belajar banyak dari wanita Yunani ini yang merasa tetap berharga sekalipun dianggap rendah, sebab dia lebih mementingkan imannya kepada Yesus yang dikenalnya. Tambahkanlah iman kami kepada Yesus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.